Horas Belige Academy. Ya, kali ini kita akan membahas tentang asal muasal dari flash disk ya 32 GB itu yang merupakan barang bukti di kasus kopi bersianida Jessica Kumala Wongso ya. Semoga ini didengarkan oleh yang mulia majelis ya atau tim apa namanya hakim agung yang menyidangkan ini nanti ya, bahwa ternyata saya juga baru tahu ini flash disk 32 GB ini berasal dari seorang teknisi CCTV KP Olivier ya, bernama Sajidin. Jadi dialah yang yang mengekspor dari DVR Telview FD161S itu ya 900 GB katanya kapasitasnya ke dalam flash disk berkapasitas 32 GB ya. Jadi bayangkan seorang teknisi CCTV KP Olivier, dialah yang memilah-milah, memilih-milih ya, seperti CCTV 7 ya, dia potong berarti 1535 atau berapa itu ya sampai 1717, terus 1718 sampai 1859 gitu. Jadi dia yang memotong-motong itu ceritanya ya. Jadi kita sedikit kurang sangat tidak percaya kalau Sajidin itu benar-benar dialah yang mengekspor data digital itu dari DVR 900 GB ke dalam flash disk 32 GB ya. Sangat konyol ini yang mulia ya. Jadi asal muasal dari barang bukti BB digital ini flash disk 32 GB itu sendiri sudah sangat bermasalah. Jadi coba kita perhatikan ya tanggapan jaksa ya pada kontra memori PK Jessica Kumala Wongso. Nah, inilah jawabannya ya. Saya juga bingung bisa begini ya. Katanya chain of custody, rantai bukti itu harus terlestari, terpelihara. Tapi inilah bayangkan flash disk berasal dari DVR dan pemindahan rekaman dilakukan oleh teknisi CCTV. Dalam persidangan, saksi yang berperan penting dalam pengelolaan rekaman CCTV telah dibacakan keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP dengan sangat jelas. Saudara Sajidin, seorang teknisi CCTV dari Cafe Olivier, menyatakan bahwa dialah yang memindahkan rekaman dari DVR ke flash disk. Hal ini didukung oleh keterangan saksi Devi Krisnawati Siagian yang menyerahkan flash disk tersebut kepada polisi. Pemindahan rekaman flash disk dilakukan karena DVR hanya mampu menyimpan rekaman selama 2 minggu, dan tindakan ini dilakukan untuk melestarikan bukti yang penting sesuai dengan standar akuisisi yang diatur dalam ISO 27037. Apabila dilihat dari timeline peristiwa tindak pidana ini, tempus delicti terjadi pada tanggal 6 Januari 2016. Sementara penyitaan DVR dilakukan pada tanggal 5 Februari 2016. Artinya, rekaman yang ada pada DVR bukan dihapus, namun terhapus secara otomatis. Dikarenakan kapasitas DVR yang hanya mampu menyimpan rekaman selama 2 minggu ya. Ya, padahal di persidangan katanya hari yang sama malam itu polisi sudah datang ke Cafe Olivier. Menurut keterangan Devi Krisnawati Segian, ya, di sini penyitaan DVR dilakukan 5 Februari 2016. Ya, artinya ini dicocok-cocokkan supaya DVR itu override ya. Jadi tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban untuk menyetel langsung dari DVR ya, seperti di persidangan Sandi Handika mengatakan DVR itu kosong, sudah terhapus katanya begitu ya. Inilah, jadi disengaja alasan ini ya, dicocok-cocokkan, padahal Devi Krisnawati Segian mengatakan di persidangan polisi langsung datang, kenapa tidak disita kan begitu. Itu satu poin.
Poin yang kedua adalah, ya, bagaimana mungkin kita menyerahkan barang bukti itu hanya disediakan oleh seorang teknisi CCTV. Ya. Dia yang memilih-milih video CCTV 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 16 sesuai dengan jumlah kanal DVR Telview FD161S yang terpasang di Cafe Olivier ya. Output 1920 1080 pixel, laju frame-nya 25 atau 30 frame per detik ya. Kodeknya itu APC atau H264. Yang itulah apanya ya. Dan itu tidak diterangkan oleh Muhammad Noah Nasr ya, sengaja disembunyikan supaya kita tidak tahu ya spesifikasinya itulah. Nah inilah bayangkan seorang teknisi CCTV katanya sudah sesuai dengan standar akuisisi yang diatur dalam ISO 27037. Ini kan bohong ya. Padahal 270 ISO 27037 itu mengatur tentang akuisisi dari sumber primer yaitu DVR ya, bukan yang dari flash disk yang diserahkan oleh Sajidin ini ya. Coba kita lihat ini ya. 3.5 Digital evidence information or data stored or transmitted in binary form that may be relied on as evidence. Jadi data digital atau bukti digital itu adalah informasi atau data yang disimpan atau ditransmisikan dalam biner, format biner yang dipandang sebagai bukti. Yang ke-36 ini digital copy evidence ya. Ini dalam forensik imaging ya. Coba kita lihat poin 37 ini. Digital evidence first responder atau DEFR. Individual who is authorized, trained, and qualified to act first at an incident scene in performing digital evidence collection and acquisition with the responsibility for handling that evidence. Inilah ISO 27037 ya. Jadi DEFR ini adalah orang yang diberikan wewenang, dilatih, dan berkualifikasi untuk mengumpulkan dan mengakuisisi evidence, digital evidence. Jadi orang yang diberikan wewenang dan dilatih dan berkualifikasi untuk mengumpulkan dan mengakuisisi. Ya, dalam hal ini ya mengekspor data digital itu dari DVR itu, digital video recorder, tetapi ini dilakukan oleh seorang teknisi CCTV Cafe Olivier. Ya, saya yakin dia mendengar ISO 27037 pun belum tentu dia tahu itu ya. Terus di sini digital evidence specialist 3.8 ya dalam ISO IEC 27037. Digital evidence specialist atau DES ya, individual who can carry out the text of DEFR and has specialized knowledge, skills, and abilities to handle a wide range of technical issues. Jadi DES itu adalah digital evidence specialist ya, orang yang memiliki spesialisasi untuk melakukan DEFR, yaitu akuisisi dan koleksi, mengakuisisi dan mengumpulkan digital evidence. Bayangkan ini ya. Bayangkan apakah seorang seorang teknisi CCTV ya yang yang cuma memasang-masang gitu ya, membenarkan paling kalau kabelnya patah atau dimakan tikus. Apakah dia mengikuti standar akuisisi yang diatur ISO 27037 inilah ya. Bermasalah sekali ya. Asal muasal dari barang bukti flash disk berkapasitas 32 GB ya, dan diaku di sini sesuai dengan ISO ya. Saya yakin teknisi ini pun mendengar ISO 27037 pun belum pernah dia seumur hidupnya ya. Dan dia tidak pernah dihadirkan di persidangan ya. Jadi hanya BAP saja yang katanya disumpah atau apa, tapi kan dia tidak pernah diuji, divalidasi keterangannya ya, divalidasi oleh pengacara dan hakim ya, harusnya ini ditolak ini.
halusnya ini. Tapi itulah ya, Binsar Gultum Partai Tulus Utapea ya menerima saja apapun terserah para jaksa itu ya inilah. Ya, jadi selanjutnya ya sudah asal muasal flash disk 32 GB ini juga bermasalah ya, diakuisisi, dikoleksi atau dikumpulkan oleh hanya seorang teknisi CCTV yang secara ISO ya tentu yang mereka dengung-dengungkan itu ya sangat melanggar ya, harus dilakukan oleh seorang des yang terlatih, yang memiliki keahlian untuk melakukan akuisisi ya. Terus diakui DVR Telview itu override atau terhapus otomatis, padahal katanya Chris Davis Siagian itu polisi langsung datang. Itulah ya, lagi-lagi alasan DVR override seperti kasus Afiq Maulana di Sumatera Barat. Ya, di samping itu juga masalah selanjutnya adalah ya ini pengakuan Muhammad Nual Azhar ya di persidangan itu dia menerima dari penyidik Muhammad Nual menerima flash disk 32 GB berisi 29 file. Sementara Christopher Harimanrianto menerima flash disk 13 file. Persidangan mereka bilang melakukan forensik imaging. Kalau mereka melakukan forensik imaging, ya, maka kedua flash disk tersebut harus otentik, identik, ya, harus identik, harus sama byte demi byte. Ini jumlah filenya saja sudah bermasalah. 29 file, yang satu 13 file. Jadi tidak ada konsistensi isi atau apa namanya autentikasi isi ini benar-benar berubah. Jadi parah sekali ya barang bukti digital seperti ini, dari asal muasalnya pun sudah bermasalah. Ini bisa dibuktikan ya, coba kita lihat YouTube-nya. Ya, ini bisa diverifikasi langsung dari apa namanya YouTube Kompas TV tanpa harus kita apa namanya download nanti dipermasalahkan oleh Sandian Diga ya. Jadi langsung dari YouTube Kompas TV kita buktikan di sini ya, judulnya ahli digital forensik jadi saksi sidang kopi bersianida, breaking news. Di situ di timestamp-nya, ya, time code-nya atau waktu tayang 42.55, ya, 42.55 ini, ya, 42 menit, 55 detik ini bisa didengarkan ya, pengakuan Muhammad Nual Azhar, isinya 29 file flash disk dari penyidik. Flash tersebut kita lihat, di situ kita temukan lebih kurang 29 file. Nah, itulah ya, 29 file. Ya. Selanjutnya, ya, dari video yang sama, ya, ahli digital forensik jadi saksi sidang kopi bersianida, breaking news, YouTube Kompas TV, ya, waktu tayang 9 jam, 8 menit, 24 detik, itu bisa kita dengarkan ya, apa namanya, pengakuan dari Christopher Harimanrianto yang menerima 13 file flash disk dari penyidik. Ini kan amburadul sekali nih. Untuk sekarang langsung ke dalam materi dari sisi dari flash disk. Di situ ada berapa file yang Anda teliti dan bagaimana cara Anda melakukan itu? Jadi itu saya melihat ada 13 file yang saya... Nah, itulah pengakuannya. Jadi udah inkonsisten isinya. 13 file, Muhammad Nu 29 file. Ya, udah begitu flash disk diproduksi oleh seorang teknisi kafe, teknisi CCTV kafe Olivier. Bukan penyidik yang melakukannya atau ahli digital evidence ya, atau desk digital evidence specialist menurut ISO 27037 yang mereka dengung-dengungkan. Ini kan sudah bermasalah ya. Ya, selanjutnya ya, Anda bisa lihat di YouTube sidang kasus kopi bersianida, YouTube Kompas TV, kesaksian pegawai Olivier part 2 ya, arsip Kompas TV ya. Jam tayang 52 menit 18 detik ini. Di situ dia berbohong, menipu di persidangan ya, Sandian Diga. Izin yang mulia, kami tidak menyentuh atau mengubah sama sekali isi flash disk.
Dengan gampang dia menipu ya. Kalau sudah Karena ini kopi. sudah jadi bukti nggak bisa. Izin yang Izin yang mulia. mulia. Untuk barang bukti kita tidak menyentuh atau merubah sama sekali. Nanti ahli IT yang bisa menzoomnya nanti akan ditampilkan pada saat ahli IT versi. Nah itulah ya, tidak menyentuh, mengubah atau menyentuh sama sekali katanya. Bisa diperiksa semua ya, karena kita memeriksa langsung dari Kompas TV ya, YouTube-nya. Mereka dilindungi oleh undang-undang pers, tidak mengubah ya, langsung tanpa kita copy, kita download tapi langsung kita putarkan ya, biar jangan berkelit lagi itu Sandi Andika itu. Selanjutnya kita periksa ya, isi jumlah folder CCTV yang diputarkan jaksa ini ya. Berapa buah? Inilah berubah terus ya. Coba kita periksa. Ada bisa periksa itu tajam, full ya, full tajam. Jaksa cecar Jessica di sidang kopi sianida. Ini 28 September 2016. Jessica dihadirkan sebagai terdakwa ya, bisa lihat coba. Nah inilah kan isinya ya ini langsung ya, jadi tidak saya screenshot, langsung dari sumbernya. Ya, CCTV 1 sampai 9, ini ada 13 folder, CCTV 1 sampai 9, date modified-nya bulan 12 Januari ya, 2016, 12 Januari 2016. Kalau tadi Sajidin tanggal berapa? Coba kita periksa dulu. Nah, kalau kita lihat keterangan dari atau tanggapan memori PK Jessica Kumala Wongso ya, dari jaksa itu, apabila dilihat dari timeline-nya peristiwa tindak pidana ini tempus delicti terjadi pada tanggal 6 Januari 2016. Ya, harusnya 6 Januari 2016 diambil ya oleh si siapa itu? Sajidin, tetapi date modified-nya itu tanggal berapa tadi? Coba kita periksa. 12 Januari ya 2016 ya, ada 6 hari itu ya kalau benar ini flash disknya. Terus folder CCTV 15 dan 16 itu date modified-nya ya, artinya date modified bisa diubah, diciptakan ya, ditambahkan. Itu bulan Juli 21 untuk CCTV 15, 26 untuk 26 Juli 2016 untuk CCTV 16. Padahal persidangan sudah berlangsung ya, sedang berlangsung ya, mulai dari 15 Juni 2016. Jadi ya penambahan atau pengubahan ya folder CCTV 15 dan 16 pada flash disk jaksa ini tidak diberitahukan kepada hakim. Harusnya kan perubahan apapun dan alasannya apa, kan gitu. Itu kan harus diberitahu, direport kepada hakim, pengacara dan lainnya ya. Tapi itulah pengakuannya Sandi Andika tidak mengubah, tidak menyentuh sama sekali. Padahal bisa dilihat di sini bulan 7, 21, dan tanggal 26 Juli 2016 untuk folder CCTV 15 dan 16 ya. Jadi itulah ya, berubah terus. Coba kita lihat di momen lainnya. Ya, di momen lainnya pada saat Agus Triyono dan Marlon Napitupulu dihadirkan sebagai saksi fakta di persidangan pada tanggal 20 Juli 2016 ya. Ini timestamp-nya juga sama. Bisa kita perhatikan jumlah foldernya ya. Coba kita lihat di sini. Ya, untuk bisa diverifikasi di Kompas TV YouTube, kelanjutan kesaksian di sidang Jessica Wongso. Untuk waktu tayang 52 menit 06 detik ya, kita bisa putarkan ini. Nah, inilah kan. Bisa kita screenshot. Nah, inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 folder. Karena folder CCTV 15 dan 16 tadi ditambahkan pada tanggal 21 dan 26 Juli ya. 2016. Jadi tanggal 20 Juli pada saat Agus Triyono dihadirkan itu tidak ada. Bayangkan sesuka-suka hati para jaksa ini menipu-nipu ya. Mengubah-ubah isi flash disk sebagai barang bukti digital. Selanjutnya bisa kita perhatikan juga isi folder. Untuk folder CCTV 3 ini.
Ya, pada saat siapa ini? eh Siapa namanya ya? Pada saat Rasmiati ya, manajer reservasi, tanggal 28 Juli, kalau tidak salah ya, 28 Juli 2016. Kita perhatikan isi folder CCTV 3 yang ada di tangan jaksa dan diputarkan oleh jaksa ya. Sebelumnya saya jelaskan itu bisa diverifikasi di YouTube Kompas TV. Sidang kopi bersianida hadirkan para pegawai Olivier dan adegan rekonstruksi ya. Waktu tayangnya 1 jam 46 menit 28 detik. Nah, inilah dia ya. Isi folder di tangan jaksa ini. Ya. Satu warna, satu keabuan, dua file ya. Selanjutnya, ya di saat lain, ya, pada saat Agus Triyono ya, dihadirkan di persidangan 20 Juli 2016, kita bisa periksa langsung dari YouTube Kompas TV berjudul Kelanjutan Kesaksian di Sidang Jessica Wongso dengan waktu tayang 29 menit 46 detik ya untuk folder CCTV 3 di tangan jaksa. Nah, inilah dia ya. Folder CCTV 3 itu tiga file ya. Dua warna, satu keabuan. Inilah berubah terus ya. Antara 20 Juli dan 28 Juli saja sudah berubah-ubah. Padahal si jaksa penipu itu Sandi Andika mengatakan, "Injin yang mulia, kami tidak mengubah atau menyentuh sama sekali." Itulah penipuan terus. Untuk folder CCTV 9 di tangan jaksa, kita bisa periksa ya untuk dari YouTube Kompas TV langsung kelanjutan kesaksian di sidang Jessica Wongso ya. Ini 20 Juli 2016, Agus Triyono dan Marlon Napitupulu dihadirkan sebagai saksi fakta ya. Waktu tayangnya 52 menit 01 detik, bisa kalian periksa ya. Nah, itulah dia ya, file, tiga file. Nah, itu folder CCTV 9. Selanjutnya ya, ini isi folder CCTV 9 ketika Muhammad Noah Lazar diminta oleh pengacara Jessica, Otto Hasibuan, ya, untuk memutarkan isi flash disk langsung dari jaksa pada tanggal 10 Agustus 2016 ya. Ini timestamp-nya juga sama, 10 Agustus 2016. Muhammad Noah Lazar diminta untuk memutarkan. Nah, inilah ya. Nah, itu folder CCTV 9 kita lihat bisa tayangannya ya. Jadi hanya dua potongan file, dua file ini. Oh, ini dia. Ya, hanya ada dua. Padahal tadi pada saat Agus Triyono 20 Juli 3 ya. Nah, berubah terus. Nah, untuk isi folder CCTV 7 bisa diverifikasi dari YouTube Kompas TV, judul Kelanjutan Kesaksian di Sidang Jessica Wongso. Waktu tayang 52 menit 4 detik ya. Ya, 20 Juli 2016. Bisa kita lihat ya, isinya 4 file. 20 Juli 2016. Nah, itu dia. Saya ulangi. Nah, ini dia agak cepat ya dia. Nah, inilah 4 file ya pada saat 20 Juli 2016. Folder CCTV 7 di tangan jaksa itu ya. Selanjutnya 10 Agustus 2016 ketika Muhammad Noah Al-Azhar diminta untuk memutarkan flash disk dari tangan jaksa langsung ya, diputarkan. Kita bisa perhatikan hanya dua file ya sesuai dengan BAP mereka. Ya. Sebelumnya 4 pada saat 20 Juli, ini 10 Agustus malah jadi cuma 2. Jadi berubah-ubah terus isi flash disk ya.
Ya, ini 10 Agustus 2016. Ya, YouTube Kompas TV, ahli digital forensik jadi saksi sidang kopi bersianida. Breaking news, waktu tayang 5 jam 31 menit 21 detik. Bisa kita lihat. Nah, itu kan hanya 2 ya. Nah, itu hanya 2. Ya, inilah dia. Tadi diputarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tadi di back isinya 2. Ya, nah itulah. Ya, jadi hanya 2 potongan file pada saat 2 file folder CCTV 7 10 Agustus pada tanggal 20 Juli 2016 Agus Triyono dihadirkan 4 ya tadi ya. Aduh, berubah terus. Inilah yang mulia yang memutuskan semoga menonton ini bagaimana barang bukti digital diperlakukan mereka secara semena-mena, kan tidak fair play atau tidak fair trial semacam itu. Jadi integritas, keutuhan data itu sudah terobrak-abrik ya. Padahal sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang ITE harus dijamin keutuhannya. Ini jumlah file folder aja berubah, isi folder juga berubah ya. Jadi bagaimana ini yang mulia hakim ya, kita harus paham lah ini keutuhan data itu adalah nomor 1 dan absolut gitu. Belum lagi Muhammad Noor Al-Azhar menggunakan ini ya, software ini e-Red Soft ya untuk mengotak-atik, yang mulia hakim yang mengotak-atik lebar dan tinggi frame, ini laju frame juga, kodeknya disuka-suka dia ubah, bisa mendisable audio. Inilah yang digunakan oleh Muhammad Noor Al-Azhar untuk mengabur-ngaburkan, menganimasi segala macam. Ini kan sangat keterlaluan ini yang mulia ya. Apalah definisinya ini ya, barbar brutal biadab yang cocok ya 3 kata itu untuk mereka-mereka ini. Nah, inilah tercatat di video apa ya, file video CCTV 3 1555 1718. Inilah dia ya, dipakai terhadap file video CCTV 3 yang tertera pada BAP-nya ya, metadata Muhammad Noor Al-Azhar itu. Ya, untuk ini juga kamera 1 juga dia pakai juga Muhammad Noor Al-Azhar itu ya. Write Soft itu ya, freeware software gratisan itu untuk mengotak-atik lebar frame, laju frame dan kodek. Begitu juga dengan kamera 9 1535 sampai 1659 ini tercatat di metadatanya penggunaan e-Red Soft. Begitu juga yang kamera 7 17 17 18 39 e-Red Soft juga dia pakai. Padahal di sini kamera mahkota menentukan pergerakan Jessica sebelum sesudah Mirna Salin datang ya 1718 yang bisa dipakai dengan jelas dan terang posisi sedotan, warna kopi, sisa volume kopi, siapa saja yang meminum. Itu malah justru dikaburkan oleh Muhammad Noor Al-Azhar dengan penggunaan freeware e-Red Soft. Oke, sekian dululah. Semoga yang mulia hakim nanti bisa menonton ini atau siapapun yang mengenal beliau-beliau itu ya, agar memperingatkan bahayanya memanipulasi ya, merekayasa bukti digital ya. Meskipun mereka seharusnya tugas kepolisian dan tugas kejaksaan memastikan ya bahwa barang bukti itu otentik, tapi justru mereka lah pelaku rekayasa, manipulasi, mengubah-ubah, mengotak-atik barang bukti digital itu ya. Inilah potret hukum di negara Konoha, Indonesia ya. Oke, sekian dan terima kasih. Horas. Niti. Ini dia masukin sesuatu nih, cyanida nih. Ini kita di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, ada Pak Krisna. Nah, jadi kita potong dulu, ini lagi nunggu. Loading dulu. Kok Pak Tito ikut turun tangan? Pak Tito ngelihat ini justru dia panas tuh. Wah, lu bakalan sidang ini scientific, rame nih. Dia bilang begitu. Tuh lihat tuh. Nah, ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati, biarin dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Saya maunya begitu, jangan dihukum mati. Keenakan dia, mati mah ditembak mati, selesai. Nah nih,
Ini polisi sampai teriak-teriak kesenangan nih. Yang mana? Oh ini. Ulang ya. Perhatikan tangan kiri dia. Ini belum pernah dikeluarkan. Jadi polisi sangat senang sekali itu hari sampai lompat ya. Ras Belige Akademi, ya kita sangat prihatin ya dengan jawaban jaksa perihal dengan tanggapan jaksa atas memori PK Jessica Kumala Wongso ya. Dalam kontra memori PK mereka, para jaksa mengatakan bahwa novum yang merupakan video yang didapatkan dari stasiun TV One ya, dan di situ ada pernyataan bahwa Edi Darmawan Salihin dan Tito Karnavian dan Krisnamurti itu sengaja tidak menghadirkan potongan atau penggalan video yang ada di kamera 9 ya, untuk tidak dihadirkan di persidangan karena mereka tidak mau Jessica dihukum mati, jadi disiksa saja seumur hidup, begitu statementnya dia kira-kira ya. Jadi tanggapan jaksa atas novum tersebut adalah sebagai berikut, kita lihat. Ya, di sini dalam memori PK Jessica Kumala Wongso ya, argumennya adalah BAP Muhammad Noah Lazar ya, pada metadatanya halaman 15 28 Januari 2016 mencatat CCTV 9 pada pukul 15.35 sampai 16.59 WIB memiliki 50.910 frame ya. Sementara pada BAP Christopher Harimanrianto 15 Maret 2016 halaman 7 mencatat CCTV 9 dalam rentang waktu yang sama hanya memiliki 50.810 frame. Terdapat selisih 100 frame antara kedua laporan ahli tersebut. Jadi argumennya adalah 100 frame ya dibuang sesuai dengan statement dari Edi Salihin di video TV One tersebut yang menyatakan ada penggalan video yang tidak dihadirkan di persidangan. Nah, berikut adalah tanggapan jaksa atau kontra memori PK yang sangat menggelikan ya. Ini mungkin jawabannya Muhammad Noah Lazar ya, yang dikutip oleh jaksa, karena jaksa sendiri tidak paham dengan apa itu metadata ya. Saya kira ini adalah jawaban Muhammad Noah Lazar yang katanya ahli digital forensik kelas internasional, tetapi jawabannya inilah. File rekaman CH 09, jumlah frame-nya yang benar adalah 50.810 frames. Sesuai dengan hasil analisa frame pada BAP Lab 246. Adapun analisa metadata yang menunjukkan jumlah frame 50.910 adalah salah ketik. Ya. Dan ini sudah disampaikan ketika memberikan keterangan ahli di depan persidangan. Jadi ini kebohongan lagi ya. Kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Di persidangan tidak pernah Muhammad Noah Lazar ya membahas tentang metadata, apalagi mengkoreksi bahwa metadata di BAP dia untuk CH09 ya, mulai dari pukul 15.35 sampai 16.59 itu dikoreksi atau salah ketik ya. Kalau itu ia terangkan di persidangan, maka semua argumen dia gugur. Bagaimana mungkin metadata itu salah ketik ya? Karena metadata itu kan produk dari tools ya, tools yang sederhana ya, jadi bukan diketik. Jadi kalau tidak diketik kok salah ketik, seharusnya dia bilang salah edit, itu yang cocok ya. Inilah ya betapa mereka sangat menggampangkan, mengkerdilkan peran dari CCTV, karena sudah kita bongkar bahwa video CCTV yang dihadirkan oleh jaksa maupun yang dihadirkan oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto adalah produk rekayasa menggunakan freeware, remake, dan rewrite soft ya. Kalau kita lihat sedikit tentang metadata, ya metadata itu
berisi tentang ada metadata deskriptif ya, ada metadata teknis. Deskriptif itu seperti nama, penjelasan tentang video tersebut. Kalau metadata teknis yaitu berisi tentang kodek, resolusi, laju frame dan lainnya ya. Nah, inilah bayangkan ya seorang ahli digital forensik Bareskrim Polri ya Muhammad Noel Azhar dengan enteng metadata salah ketik ini kan terlalu barbar brutal biadab ya mereka ini ya. Terlaluan sekali. Ya inilah metadata contoh produk metadata ya menggunakan exit tool GUI ya. Ya, ini juga kalau kita pakai media info ya seperti ini, metadata itu bukan diketik. Ya, jadi kita melihat hukum di Indonesia ini terhadap barang bukti digital semena-mena ya. Sudah ketahuan rekayasa tapi ditutupi terus dengan kebohongan-kebohongan. Ya, kalau kalian download iRightShop ya, Builder atau iRightShop Build ya, di sini kan bisa dilihat sini ya. Bisa kalian praktekkan dengan sederhana, bisa diubah-ubah ini ya, frame rate-nya ya. Jadi 10, jadi 5, terus dimensinya bisa kita otak-atik di sini. Terus disable audio juga bisa, kodeknya juga bisa diubah-ubah di sini. Inilah yang digunakan oleh Muhammad Noel Azhar dalam merekayasa ya, mengabur-ngaburkan fakta yang sesungguhnya, dan dia tidak tahu malu ya. Saya juga bingung manusia iblis macam apa orang itu ya. Nah, inilah isi dari BAP metadata CH9 1535 sampai 1659 di BAP Muhammad Noel Azhar ya, si tukang tipu ini ya. Kita perhatikan di sini ya. Ya, kan. Nah, ini jumlah frame-nya di metadata itu 50.000 ya, 910. Bayangkan ini. 50.910. Sementara ini yang dia bilang dari file video tersebut ditemukan 50.810. Kemana 100 frame ya? Karena dia sudah downscaling temporalnya ya, dari 25 menjadi 10 ya, 10 frame per detik, maka 100 frame itu 10 detik durasi video hilang. Itulah yang ditunjukkan, yang kita buktikan ya, bersesuaian dengan statement dari Edi Darmawan Salihin ya, 10 detik durasi frame hilang. Dan di sini kita buktikan ya, untuk kamera 9 1535 sampai 1659 ini kan harusnya bisa menangkap sedotan, warna kopi, volume kopi yang disajikan oleh Agus Triyono di kamera 9, itu kan harusnya ditangkap dengan terang dan jelas dengan 2 juta pixel per frame. Tapi ya malah dikaburkan oleh Muhammad Noel Azhar ya di kamera 9 ini. Ya, pergerakan tangan Jessica kalau benar apa yang mereka tuduhkan malah tajam sekali di sini, malah dikaburkan dengan ya ini di metadatanya kita tangkap ya. Di sini tercatat jejak digitalnya ya, created with Super C, build plus recorder, iRightShop ya. Inilah yang dia pakai. Ya. Bayangkan. Ya, brutal sekali dia ya, kodeknya atau format itu MPEG-4 visual. Harusnya AVC atau H264 sesuai dengan spesifikasi dari Telview DVR Telview FD161S di KP Olivier yang digunakan, dan lebarnya menjadi 960, harusnya 1920, tingginya menjadi 576, harusnya 1080 pixel, laju frame-nya 25 sesuai dengan keluaran dari DVR Telview FD161S ya, harus 25 atau 30 fps, malah diturunkan menjadi 10 fps ya. Jadi inilah, nah ini juga tercatat juga writing library-nya iRightShop C ya, copyright. Jadi inilah brutalnya ya. Jadi dia mengotak-atik, mengabur-ngaburkan semuanya pakai iRightShop, setelah itu dipotong lagi, dibuang lagi 100 frame. Emang brutal sekali Muhammad Noel Azhar ini. Ya, penegak hukum tapi sampah ya. Ini kan Pak Prabowo harus memecat orang ini, membidana ya. Kalau bisa seumur hidup ya, agar tidak terulang lagi. Masa laboratorium komputer forensik Bareskrim Mabes Polri dijadikan begini ya.
jadi studio animator kayak gini ya. Ya. Kalau kita tengok lagi ya, spesifikasi DVR Teleview yang digunakan pada saat itu di Cafe Olivier ya 16 kanal ya. Apanya kompresinya, kodeknya, kompresornya itu H264 atau dikenal dengan Advanced Video Coding ya, H264 ini yang terbaru. Terus resolusinya 1920x80 dan kita lihat di sini laju frame-nya. Nah, ini kan 25 fps atau 30 fps ya. 25 frame per detik atau 25 gambar per detik itu untuk PAL ya, yang sering digunakan ya di Indonesia. Terus 30 fps untuk NTSC, National Telecommunication System Committee. Jadi itu bayangkan bagus ya. Kodeknya bagus ya, terbaru H264 atau Advanced Video Coding. Terus outputnya juga tajam, 1920x80, 2 juta pixel per frame. Terus laju frame-nya juga tinggi ya, 25 gambar per detik. Ya, 25 fps untuk PAL ya. Bayangkan langsung dihancurkan oleh Muhammad Noah Al-Azhar. Ya kan? Langsung diturunkan kodeknya, diturunkan derajatnya menjadi MPEG 4 visual, jadi lebih lebih tua, hasilnya lebih lebih kabur ya, karena ini kan lebih kurang efisien kalau dibandingkan dengan H264 atau AVC. Nah, ini juga aplikasi yang dipakai ya, inilah itu untuk mengotak-atik. Inilah pekerjaan Muhammad Noah Al-Azhar, manusia setan itu ya. Inilah. Semua pekerjaannya adalah memanipulasi, padahal digaji rakyat bukannya untuk menolong rakyat, untuk mencari kebenaran, malah memanipulasi, ya, membengkokkan kebenaran itu ya. Siapa lagi yang menyuruh dia kalau bukan Tito Karnavian dan Krishnamurti ya, itu sangat masuk akal ya. Tidak mungkin dia itu punya otoritas mengotak-atik barang bukti digital kalau tidak diperintah oleh atasan tertinggi dia saat itu, Polda Metro Jaya 2016 ya, Tito Karnavian dan Krishnamurti. Kalau kita tengok di BAP Muhammad Noah Al-Azhar juga di poin 27 ada jawaban dia itu. Nih, ya. Yang mana rekaman CCTV dalam flashdisk tersebut memiliki 8 bit depth dan 1920 pixel, 1080 pixel untuk width and height ya. Jadi 2 jutaan pixel, malah diturunkan menjadi setengah juta pixel ya. Makanya di persidangan PK 4 November 2024 kemarin saya sebutkan ya, distorsinya itu baik distorsi akibat diturunkannya dimensi frame dan laju frame itu ada 89% ya, distorsi tersebut 89%-an. Jadi yang di persidangan itu hanya disajikan oleh Muhammad Noah Al-Azhar ya cuma 10%-an. Itulah yang dianalisa oleh psikolog, kriminolog, toksikolog, ahli pidana dan lainnya ya. Itu belum dianimasi dia. Karena saya yakin begitu dia menggunakan mengotak-atik dimensi frame menggunakan freeware semacam eRightShop, maka dia pasti menggunakan tool-tool lain ya untuk memanipulasi, menganimasi semacam pergerakan tangan, objek-objek lain seperti paper bag dan lainnya. Itulah gunanya dia untuk mengabur-ngaburkan itu, untuk menutupi animasi dia ya. Jadi saya berharap kalau Presiden Prabowo mendengar ini bergerak cepat Pak ya. Kalau Bapak memang ingin menegakkan hukum dengan tegas, mulai dari aparat kepolisian, baru kemudian tangkap dan pecat jaksa-jaksa yang berkhianat ya, yang bekerja sama dengan Christopher Harimantrianto, Muhammad Noah Al-Azhar dan Tito Karnavian ya, Krishnamurti. Karena terbukti si flash disk di tangan jaksa itu berubah-ubah terus. Kadang 13 folder, kadang 11 folder, kadang isi folder 7 itu menjadi 3, kadang 4. Ya, folder CCTV 9 juga begitu, kadang 2, kadang 3, folder CCTV 3 juga kadang 2, kadang 3. Itulah ya penipuan jaksa juga yang bekerja sama, khususnya jaksa Sandiandika dan Ardhito Muardi itu ya. Kan penipu itu Pak. Harusnya ditangkap, dipecat, dipidanakan ya. Rakyat tidak mau membayar jaksa-jaksa pengkhianat semacam itu ya, bekerja sama untuk memanipulasi barang bukti digital. Oke pemirsa, sekian dulu lah ya tanggapan konyol dari para jaksa ini, mengatakan salah ketik
ya, salah ketik untuk metadata, ya. Kalau metadata bisa diketik, maka semua sudah diketik-ketik mereka semua, gitu ya. Memang terbiasa untuk mengotak-atik metadata berarti, ya. Ya, begitulah tanggapan untuk menutupi kebohongan dan kebohongan, penipuan dan penipuan. Sudah kita ungkapkan juga penggunaan e-Redshop sebagai freeware untuk memanipulasi video CCTV, ya. Tetapi tetap saja bersikeras, ya, khususnya Sandi Andika itu yang tidak tahu malu itu, ya, menampilkan kebodohannya di depan umum, di depan publik, ya. Tidak ada moralitas sama sekali, ya. Oke, sampai sekian dulu. Horas. Semoga berhasil ya. Amin, amin, sama-sama. Kasih. Satu perjuangan juga nih kita. Soalnya di mana waktu di Vina di Cirebon ya. Elektronik boleh nggak? Yang pasti itu sudah jauh dari kebutuhan yang mulia. Tidak boleh menurut. Tidak boleh, baik yang mulia. Untungnya dalam persidangan 2016 ini jadi alat bukti petunjuk ya, bukan alat bukti elektronik. Saudara ahli tadi Pertanyaan saya punya jawaban sendiri. Ya, untuk pembandingan warna kopi di kamera CCTV 9, Christopher Harimandianto itu sengaja memanipulasi segmen. sudah pernah disampaikan belum? Jangan diulangi jawabannya. Sederhana kok. Belum ya? Belum. Benar belum? Ya sudah. Oke, kita lanjut ya. Anda ngomong tuh sekarang terkait dengan metadata. Tahun 2016, Anda itu dalam putusan sudah ngomong kejanggalan pada analisis metadata BAP ahli Muhammad Nuh. Ini ada channel-channelnya juga, ada di putusan. Jadi apa yang ruang lingkupnya, apakah hari ini diperdetail? Karena ruangannya sama, hanya metadata, warna kopi, pergerakan, itu nggak ada yang baru. Karena saya Apa yang saya sebutkan di situ? Kan CH berapa saja? channel Ada di keputusan. dalam putusan Anda sudah bahas channel 17 di sini. 17. Tadi yang saya jelaskan 17. Saya ngomong dalam putusan channel 17. Saya kan nanya ruang lingkupnya apakah ada yang didetailkan, tapi ruangannya sama, hanya membahas metadata. Coba pahami dulu. Sudah cukup, saya jawab. Sudah, tinggal jawab. Saya jawab. Silakan. Apa yang baru adalah yang ditemukan adanya freeware e-Redshop untuk memanipulasi Dicatat. dimensi frame dan laju frame codec itu belum ada di 2016. Freeware ada dua, Remake dan e-Redshop. Freeware dan Ratio. Oke, lanjut. Ada lagi? Mereka bilang tidak ada. Jadi bukan satu ahli digital forensik, 2 orang. Kami itu untuk membackup bahwa ini memang sah dan yakin dan memang alat buktinya itu kuat. Ahli nggak cuma satu untuk satu bidang ilmu. 2. Digital forensik 2 orang, toksikologi 2 orang, kedokteran forensik 2 orang, psikolog 2 orang, Ahli pidana 2 orang. 2 orang. Digital forensik menunjukkan bahwa di periode waktu 1629 sampai 1645 hanya ada Jessica. Iya, oke. Kami langsung korelasikan dengan 2 ahli toksikologi. Mereka melakukan percobaan masing-masing, tidak bersama nih, masing-masing. Ya. Dan mereka menemukan kapan waktu racun itu masuk. Saya tambahkan Nah. supaya objektif. Itu ahlinya 2 tuh. Sekarang sudah profesor beliau, Profesor Made Gelgel dan Nur Samran. Dr. Nur Samran. Oke. Jadi ketika mayat Munir akan diotopsi di Belanda, Ya. Profesor Frieser dari Belanda itu menyebut nama Made Gelgel. Tapi juga ada pertanyaan, tidak ada fakta persidangan atau alat bukti yang menunjukkan Mirna lah yang memasukkan gelas racun itu ke gelas. Sangat. Sorry, Jessica lah yang memasukkan racun cyanida ke gelas Mirna. Jadi, Tidak ada bagaimana keyakinan hakim waktu itu? Ya, tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat dimasukkan. Ini memang CCTV menjadi sarana yang empuk
Dan ini setelah diberlakukan Undang-Undang ITE, ya, menjadi dasar bagi kami bahwa CCTV ini menjadi tolak ukur. Persis. Tapi Pak Binsar, Karena pada waktu itu di CCTV tidak dapat dilihat. Ketahuan pada saat di Zoom ada gerak-gerik tangan itu masuk ke salah satu tempat gelas tapi ketutup oleh paper Ya, bag. karena waktu itu Jessica di CCTV berusaha untuk meletakkan satu tas besar, kantong besar di sebelah gelas sehingga itu tidak terlihat ia memasukkan sesuatu di balik tas itu. Namun semakin tajam bagi kami untuk membuktikan bahwa pelakunya dia ketika di CCTV kita lihat gatal-gatal tangan. Kalau serbuk sianida kena ke tangan, banyak melepuh. Kalau sedikit gatal-gatal. Hingga gatal di paha, dibuang celana jeans. Alasan katanya sobek. Bagi kami mau dibuang alat-alat bukti, barang bukti tersebut yang menjadi alat untuk mematikan seseorang itu, no problem. Justru disitulah keyakinan hakim timbul. Jadi keyakinan hakim itu tidak muncul seketika. Dari